Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, ada 7 buah kalimah yang apabila didawamkan, dilanggengkan, selalu dikerjakan, maka akan membuat seseorang dengan 7 kalimat tersebut akan bahagia, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dikatakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 kalimah yang apabila dibaca, apabila dipraktekkan, apabila dilakukan, maka seseorang akan bahagia, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau mengerjakan perbuatan yang baik. Jadi ketika seseorang mau melakukan perbuatan yang baik, bukanlah perbuatan yang maksiat, bukanlah perbuatan yang merugikan, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik diawali sebelum mengerjakannya, terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik adalah disifati dengan perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang tidak merugikan, perbuatan yang mengandung nilai ibadah, nilai ketaatan. Itulah namanya perbuatan yang baik. Makan, minum, tidur, bekerja untuk keluarga, atau aktivitas-aktivitas yang langsung kepada nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu adalah perbuatan yang baik. Maka apabila didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka si pelaku akan mendapatkan pertama, keberkahan dari apa yang dilakukan. Yang kedua, nantinya termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia di dunianya dan bahagia pun akan didapatkan di akhirat. Lalu bagaimana apabila perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang merugikan, perbuatan yang merugikan orang lain, lalu kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bagaimana? Maka di sini bisa saya jawab, apabila perbuatan itu yang akan dikerjakan itu mengandung maksiat, merugikan orang lain, seperti mencuri, mau merampok, mau memukul orang dengan tanpa ada alasan yang benar, bagaimana kemudian sebelum melakukannya membaca Bismillahirrahmanirrahim? Maka jawabannya itu adalah haram. Karena didasarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
hanya mencintai, menyukai perkara-perkara yang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang ahli bersuci. Artinya, suci di dalam jasadnya, hatinya, maupun suci di dalam perbuatan-perbuatannya. Pekerjaan-pekerjaannya, Allah menyukai pekerjaan-pekerjaan yang suci, yang halal, yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Jadi, ketika mau mengerjakan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang merugikan, perbuatan yang tidak baik, maka haram mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kalimat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin ketika selesai mengerjakan perbuatan yang baik. Ketika selesai mengerjakan perbuatan yang baik, maka diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah makan, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mengerjakan aktivitas apapun, aktivitas yang baik, bekerja, ibadah, sholat, intinya apapun yang kita kerjakan asalkan itu baik. Maka bila diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maka orang yang bersangkutan, orang yang selalu mengamalkan, akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Lalu kemudian yang ketiga adalah insya Allah. Kalimat insya Allah ketika berjanji mau melakukan suatu perbuatan, maka katakanlah insya Allah ketika kita berjanji mau melakukan perbuatan. Istilahnya misalkan kita berjanji untuk bertemu, untuk melakukan sesuatu, maka katakanlah, jangan dikatakan pasti. Ketika kita janji untuk datang, maka katakanlah insya Allah. Insya Allah ketika berjanji mau mengerjakan suatu perbuatan, berjanji untuk datang, berjanji untuk melakukan satu hal perbuatan misalkan, maka katakanlah insya Allah apabila Allah menghendaki. Lalu kemudian yang keempat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika menerima musibah, ketika mendapatkan musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun, atau musibah yang orang lain menerimanya, ataupun musibah yang kita sendiri menerimanya, kita jatuh, apapun musibah yang ada yang kita terima, atau musibah yang diterima oleh orang lain, kematian misalkan, tangga mati, keluarga mati, teman mati, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kita akan kembali. Lalu yang kelima adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mengerjakan perbuatan yang tidak kita senangi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim diucapkan ketika mau mengerjakan perbuatan yang tidak kita sukai, atau perbuatan yang kita nilai berat, kita nilai sulit, repot, perbuatan yang berat, perbuatan yang tidak kita senangi, perbuatan yang sulit, maka katakan
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena apabila perbuatan yang kita kira sulit, berat, maka ketika kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah perbuatan yang akan kita lakukan yang kita kira berat, tidak kita sukai, perbuatan yang kita tidak menyenanginya, maka apa yang akan kita kerjakan itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kita lakukan, kita kira berat, sulit, maka semuanya itu akan menjadi ringan, akan menjadi mudah, akan menjadi gampang, akan menjadi mudah untuk kita melakukannya. Lalu kemudian kalimat yang keenam adalah kalimat selanjutnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diucapkan di setiap siang maupun malam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika dibaca siang dan malam, maka orang yang selalu mengerjakan, mengamalkan, mengucapkan la ilaha illallah di setiap malam maupun siangnya, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Para pemirsa yang saya hormati, intinya adalah kalimah-kalimah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah insyaallah. Yang keempat adalah la haula wala quwata illa billah. Yang kelima adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah istighfar. Kalimat istighfar ketika setelah mengerjakan perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maka kita hendaknya membaca astagfirullahaladzim, membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita selesai mengerjakan perbuatan yang khilaf, yang keliru, yang salah, yang tidak disukai Allah, yang Allah murka dengan apa yang telah kita lakukan, maka kita hendaknya membaca atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalimat astagfirullahaladzim. Para pemirsa yang saya hormati, di salah satu kitab saya baca bahwasanya orang yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang khilaf, dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum 6 jam kita melakukan perbuatan maksiat, dosa, khilaf, salah, malaikat masih belum mencatat apa yang pernah kita lakukan, apa yang selesai kita lakukan sebelum 6 jam. Jadi intinya kita harus mempercepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum lewat 6 jam dari waktu perbuatan yang kita lakukan. Sebelum 6 jam kita cepat-cepat untuk membaca astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum malaikat mencatat dosa-dosa yang baru kita lakukan. Jadi setelah perbuatan dosa yang kita lakukan itu sudah melewati 6 jam, maka malaikat pencatat amal perbuatan dosa mencatat sebagai buku catatan atau mencatat sebagai amal maksiat yang ada di dalam catatan buku malaikat pencatat amal maksiat.
Tetapi apabila sebelum 6 jam malaikat masih belum mencatat, maka dengan demikian kita hendaknya cepat-cepat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang kita lakukan dan malaikat tidak sampai memasukkan ke dalam buku catatan amal-amal perbuatan dosa dari setiap manusia. Para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan sedikit ada manfaat, ada barokah, dan mudah-mudahan 7 kalimat ini kita semua bisa mengamalkan, mendawamkan, dan sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Lalu di mana letak kebahagiaan dari 7 kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah semua adalah kalimat thayyibah, kalimat baik dan suci, kalimat yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan 7 kalimat itu, seseorang akan selalu mendekat kepada Allah, akan selalu memohon berharap pada Allah, baik memohon rahmatnya, memohon pertolongannya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, memohon pertolongan kekuatan, kemampuan dan kemudahan. Mohon ampun kepada Allah dengan kalimat astaghfirullahaladzim, dengan memuji Allah setelah kita melakukan pekerjaan yang baik dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut asma Allah, nama Allah, zat Allah sebelum kita mengerjakan perbuatan yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengikrarkan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 7 kalimat tersebut adalah penyandaran setiap hamba kepada makhluknya, menunjukkan rasa cinta, rasa dekatnya sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaannya, sebagai hamba yang menginginkan dekat kepada Sang Pencipta, mencintai yang menciptakan, mencintai zat yang menciptakan dari seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga mencintai makhluk, mencintai Nabi dan Rasul yang sangat dicintainya, yang sangat dekat kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.